Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih di channel reading ya, bersama aku ya. Penarikan energi secara acak ya, dibaca secara umum untuk siapapun. Yang kalau kalian resonat, artinya ini adalah energi kamu. Kalau tidak, berarti bukan energi kamu. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan ini ya. Ambil yang manfaatnya, nggak manfaat dibuang aja. Tetap tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Gusti Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kalian, karena ini hanyalah prediksi sebagai sarana antisipasi motivasi dalam belajar. Ya. Diam-diam ternyata dia selalu masih memikirkanmu karena mencintaimu gitu ya. Diam-diam dia masih mikirin kamu. Ya, karena dia memang masih mencintai kamu. Atau karena dia mencintai kamu. Siapapun itu, mantan, pacar, atau orang yang jauh di sana. Oke. Orangnya ini kelihatan santai sekali ya. Santai seperti nggak ada apapun antara dia dan kamu. Dan memang menurut dia seperti terlihat oleh banyak orang, dia tuh kayak nggak ada perasaan ya, bodoh amat lah gitu. Misalkan kamu udah putus ya, ya nggak apa-apa sih gitu. Misalnya kamu masih pacaran ya santai aja sih gitu. Nggak harus diikrarkan apa yang menjadi komitmen kalian ya. Jadi nggak di kayak orang, bukan nggak mau dipublikasikan sih, cuman ya dia santai aja ngejalaninya gitu ya. Tetapi ini adalah kartu Four of Swords. Tetapi di dalam santainya itu, di dalam diamnya itu, dia selalu membawamu di dalam doa nama kamu pastinya gitu ya. Oke. Diam-diam ternyata kamu ternyata dia selalu masih memikirkanmu karena mencintaimu. Kenapa Gonde selalu membacakan judulnya terus ya, untuk sarana menarik energi ya. Oke. Di sini ada Six of Cup. Di antara kamu atau dia ada yang salah satu itu selingkuh atau berbagi cinta dengan yang lain ya. Tapi dia ini masih memikirkan kamu gitu loh. Misalkan dia yang selingkuh, tapi kamu masih ada di dalam pikirannya karena jujurnya mencintai ya. Kalau kamu yang uh, diam gitu santai, berarti kamu yang memikirkan. Walau atau mungkin udah mantan tapi dia masih memikirkan kamu karena mungkin karena selingkuh ini ya, seperti itu. Kalau cinta mana ada selingkuh. Selingkuh itu apa sih? Selingkuh itu pilihan yang disengaja ya, pilihan yang disengaja. Selama dia belum tahu, tidak akan pernah mengaku. Dia akan beralasan kesalahan cinta sama kamu gitu. Tetapi kamu berbuat kesalahan yang sebetulnya nggak fatal-fatal amat, tapi dia menganggap kamu itu sebuah kesalahan, dan ini yang dia pakai guna untuk selingkuh seperti itu ya. Karena selingkuh itu adalah kesalahan yang disengaja dengan alasan sebuah kesalahan gitu ya. Dan di sinilah terjadi ya, dia santai gitu, dia selingkuh tapi sebetulnya dia masih memikirkan kamu. Apa ya, semacam memberi pelajaran. Bukan juga sih, sebetulnya pelajaran itu kan tidak untuk cara seperti ini gitu, membeli pelajaran itu ya. Tapi memang inilah selingkuh, kesalahan yang disengaja atau pilihan yang disengaja. Iya enggak? Iya. Selingkuhnya wanita, kesalahannya wanita masih bisa dibimbing. Ya misalkan kesalahan wanita itu masih bisa dibimbing. Kesalahan pilih suami itu beda lagi. Iya enggak? Iya betul. Ya jadi di sini ada salah satu di antara kamu itu melakukan sebuah berbagi cinta dengan yang lain. Entah ini sudah putus, entah ini sudah masing-masing, atau masih jalan. Tapi ada rasa sedih, ada rasa sakit. Ya, ya udahlah gitu. Tetapi sebetulnya dalam pemikirannya dia masih memikirkan kamu, atau kamu masih memikirkan dia. Letakkan energi kamu. Ya, karena ini adalah laki-laki yang memang sebetulnya tanggung jawab ya, berpotensi jadi pemimpin ya, tetapi otoritas gitu. Tahu sendiri kan, tuh lebih ketegas ya. Tapi ya dia makanya sama kamu udah misalkan kamu yang selingkuh gitu,
dia berbuat santai gitu. Tapi dia masih mikirin kamu karena dia masih cinta. Atau dia berbuat santai ya, sudah mantan gitu, tapi dia karena alasannya dia selingkuh gitu ya, tapi dia masih cinta sama kamu dan masih mikirin kamu karena memang masih cinta ya. Ya kamu diselingkuhin karena kamu berbuat salah apa, udah gak cantik kali atau udah gak tampan, kamu udah tua kayak diselingkuhin, tapi dia sebetulnya masih sayang itu loh. Artinya itu maksudnya seperti itu aku bicaranya, arahnya itu walaupun ada kesalahan tetapi salahnya juga itu karena kenapa ada pasangan yang salah nggak sedemikian nggak sedemikian berat salahnya itu, besar salahnya itu, tetapi harus diimbangi dengan perselingkuhan. Alasannya apa? Udah nggak cantik mungkin, atau galak dan lain sebagainya, atau pelit bisa jadi karena dia sosok yang bertanggung jawab itu. Misalkan sudah komitmen suami istri gitu, dia juga masih sayang sama kamu, cuman ya itu dia terlihat santai padahal masih mikirin kamu. Kalaupun dia selingkuh juga masih mikirin kamu, ya kan? Cinta kok selingkuh, itulah kelebihan manusia ya. Alih-alih masih cinta tapi kok selingkuh ya, nggak tahu itu orang. Itu sebuah keputusan sih. Mungkin kamu harus membayar yang sudah kamu lakukan ke dia. Misalkan kamu membuat dia nggak nyaman, atau kamu memang ya juga berbagi cinta atau apapun itu, jadi dia juga melakukan untuk lebih gitu ya, balas dendam ya, bukan balas dendam, ngimbangin gitu. Tapi kesalahannya itu dia itu masih cinta sama kamu itu, masih mikirin kamu, atau kamu juga masih mikirin dia. Aneh kan? Kalau udah mantan juga seperti itu, masih mikirin, diam-diam masih mikirin karena masih cinta. Ini kesalahan yang fatal itu seperti ini. Kalau ada pasangan kita yang salah, tidak seharusnya seperti itu, tapi harusnya kita kasih tahu, kamu salah di sini gitu, kamu salah di sini gitu. Kalau nggak dengerin ya diulangin lagi ya. Namanya kita kan pasangan saling melengkapi, bukan saling untuk memojokkan atau untuk melihat pasangannya kita berbuat salah kan ya, seperti itu. Kalau pasangan kamu salah, jangan didiemin, jangan ditonton, jangan dimaklumin, atau jangan dilihat dulu sampai salahnya banyak, nanti langsung kamu tegur. Itu namanya menjerumuskan gitu ya kan? Itulah gunanya kita menjalin sebuah hubungan untuk menjadi sebuah harus sepasang itu, untuk mencapai sebuah tujuan yang sama gitu. Jadi kalau salah satu di antara kamu yang melengseng atau tidak sesuai dengan jalur, ya dikasih tahu toh. Jangan malah tok tinggal selingkuh, biarin aja sebagai alasan kamu mau cari yang lain. Alasannya biar kapok, nggak lucu. Itu pasangan kayak gitu mending buang ke laut aja. Nggak pinter ya. Karena tidak ada kecocokan. Nah, di sini terlihatnya memang tidak ada kecocokan. Awalnya itu seperti itu. Makanya terjadi salah satunya di antara kamu tuh selingkuh, atau memang sudah jadi mantan. Tapi aku belum lihat jadi mantan ya. Masih selingkuh aja gitu. Jadi kesalahan bukannya dibenerin malah diimbangin gitu loh. Kayak seolah-olah ingin nyakitin juga gitu. Ya kan? Itu bukan gentle. Itu perbuatan yang nggak jelas. Ya nggak bisa ditolerir kayak gitu tuh sebetulnya sih. Ya kalau pasanganmu salah ya kasih tahu, kamu begini loh deh, atau begini loh mas, sebaiknya seperti ini. Kalau nggak didengarkan sekarang ya cobalah kasih tahu lagi, lebih dengan cara yang lebih lembut atau lebih arif. Kalau nggak mau lagi ya udah, kamu lebih baik diem biar dia biar dia itu koreksi diri gitu. Bukan malah kamu imbangin dengan cari yang lain biar dia kapok gitu. Masih banyak gitu ya, sembuhnya masih banyak yang mau sama aku gitu. Aduh, kalau kayak gitu mah dunia nggak bakal damai, karena damai itu diciptakan dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita positif thinking sama pasangan kita, ya paling nggak kita menunjukkan jalan. Intinya ya menjalin hubungan atau menjadi pasangan atau membina hubungan itu seperti itu, tidak untuk memojokkan satu sama lain.
biarin aja lah kamu salah, didiemin gitu, nggak dikasih tahu gitu. Tapi nanti kemudian banyak sekali langsung di ini kamu salah ini salah ini salah ini, tinggalin. Itu kan nggak jantel banget ya kan? Setuju nggak sih kalian semua sahabat? Enggak, aku enggak. Kalau aku misalkan berbuat salah harus mau ditegur, dikasih tahu, dicontohin paling tidak. Ya enggak, bukan malah kita didiemin aja kayak disengaja biar kita berbuat salah itu. Terus kita nanti balasnya kamu cari pasangan yang lain, selingkuh. Giliran ketahuan ngomongnya katanya kamu selalu seperti ini, kan? Ada Three of Pentacles. Terbukti ya. Memang terlihatnya tuh sudah tidak ada kecocokan di sini. Salah satu di antara kalian melakukan sebuah perselingkuhan, tetapi masih cinta. Itulah. Di sinilah ya. Mana ada cinta selingkuh? Ada banyak gitu loh. Karena selingkuhnya itu ada yang memang dari hati, ada yang cuma tujuannya itu lelah dengan pasangan sendiri gitu. Akhirnya selingkuh. Pasangannya suka ngomel atau pasangannya pelit ya itu. Di antaranya itu banyak faktor. Tetapi nggak segitu juga gitu ya. Itu namanya lebih parah, lebih menyakitkan. Kalau aku sih tak lepasin kayak gitu. Buat apa? Banyak kayak sampah kan orang yang suka selingkuh gitu. Apapun alasannya. Kalau kamu mau cari yang lain, yang baru, lepasin dulu hubungan lama. Selesaikan dulu hubungan lama, baru membuka hubungan baru. Itu lebih gentle gitu daripada kesalahan pasangan kita untuk alasan kita berselingkuh. Ya, kalau kita merasa didolimi gitu, terus kita cari kenyamanan di tempat yang lain, itu salah. Caranya kita harus selesaikan dulu masalah lama. Kalau nggak bisa, baru apa yang terakhir harus kita tempuh ya, baru kita mencari pasangan baru. Dan jangan pernah bilang ya di depan pasangan kita kamu mau cari pasangan yang baru. Itu sangat menyakitkan. Ya enggak? Ya kan? Akhirnya yang di sini membuktikan bahwa karena ketidakcocokan, karena ketidakcocokan itu, karena memang di sini sudah ada permasalahan tidak cocok yang kemudian endingnya selingkuh untuk sebatas untuk mengimbangi ya, bukan salahnya dia nggak selingkuh, yang di sana nggak selingkuh, tapi satunya lagi ngimbanginya dengan selingkuh. Alasannya memberi pelajaran gitu, ya kan? Ya kan, seperti itu. Akhirnya ya itu alasannya, karena banyak pilihan, makanya kamu lebih baik mundur. Ya biarin aja dia dengan yang baru, ya enggak. Padahal ada ketulusan di cinta ini, dia juga tulus cinta kamu, tulus kok selingkuh. Nah itulah permasalahannya tuh, bukan karena kamu meninggalkan, bukan karena dia meninggalkan, atau bukan karena kamu itu selingkuh atau dia selingkuh. Awalnya dari problem tidak cocok itu cuman ada kesalahan yang tidak langsung dibenerin, tapi malah dibiarin, kemudian jadi bukan dikasih tahu atau bukan memberi tuntunan, tetapi malah mengimbanginya dengan mencari selingkuh gitu. Padahal tulus cinta ini berdua, kalian tuh berdua tuh cintanya awalnya tulus gitu. Ya kan, ya kan, seperti itu. Nah, dan ini sudah berlanjur lama. Kalau yang sudah menikah ya sudah berlanjur lama. Tulus itu ada, cinta itu ada, tetapi kesalahan pasangan yang nggak selalu kita benarkan karena kita pengen apa ya, nggak tahu sih. Ada juga sih yang punya pemikiran seperti itu. Pasangan salah itu bukan dibilangin, tapi malah ditonton, diliatin, mau ngapain lagi, ditumpuk-tumpuk kesalahan itu, nanti buat dia menyerang gitu loh, seandainya nanti ada problem gitu. Dan di sini alasannya juga begitu, kesalahan yang cuma kesalahan, bukan selingkuh ya kesalahannya itu, tetapi endingnya didiemin numpuk. Nah dia ngerasa nggak nyaman lagi karena pasangannya berbuat salah, dia ngimbanginya dengan selingkuh. Paham ya? Paham. Itu kan sangat tidak bagus ya kan, seperti itu. Itu keberanian yang dilakukan dalam hubungan ini padahal dia masih cinta.
dia masih memikirkan kamu gitu. Yang ini sudah tidak main-main kalau kayak gini mah. Kalau sudah caranya ngimbangin atau cara membalas rasa sedih sakit hatinya pada pasangan karena pasangannya suka ngeyel atau pasangannya suka ngelakuin atau galak atau cerewet atau pelit atau apapun itulah, itu terus diimbangi dengan seperti ini. Seharusnya kan dari awal memang harus dibenerin gitu, kamu nggak boleh seperti ini gini, kamu ngapain, mau apa itu kan harusnya seperti itu. Lebih ke ngayomin ya pasangan itu, nggak yang feminim nggak yang maskulin. Pasangan itu saling melengkapi gitu loh, saling mengayomin gitu, bukan saling memojokkan. Kesalahan sedikit cepat dibenerin. D atau Mas, kamu ini salah, kamu harusnya seperti ini, bukan malah ditonton dilihat mau ngapain lagi numpuk, habis numpuk nanti langsung satu masalah diserang. Bahkan malah ada yang ini mencari alasan itu, mencari perselingkuhan karena katanya kamu sudah nggak bikin aku nyaman kayak gitu. Itu kan aneh gitu loh, ya enggak sih? Buat kalian yang punya pasangan yang suka berbuat salah, ya jangan dibiarin lah, dikasih tahu gitu loh. Ada 3 tahap ya memberitahu pasangan itu. Pertama boleh dengan pelan, agak keras, setelah itu didiamkan saja. Nanti dia kan juga bukan manusia yang bodoh-bodoh amat gitu, masih bisa berpikir kenapa pasanganku diam gitu, iya kan? Kesalahannya di mana? Mungkin karena aku nggak mendengarkan nasihat dia, seperti itu kan. Ini tidak, masih tinggal selingkuh. Alasannya kamu suka marah, suka ini. Aneh-aneh aja, ya enggak sih? Ya kan? Seperti itu. Kita lihat kartu selanjutnya. Diam-diam ternyata dia selalu memikirkan kamu atau masih memikirkan kamu karena mencintaimu. Cinta dia loh. Cinta tapi kok selingkuh. Cinta tapi kok masih suka marah-marah. Ya, dinamika kehidupan dalam berumah tangga tuh seperti itu. Kalau kamu nggak dewasa seperti anak-anak, ya betul-betul menjadi perang dunia. Karena pasangan itu saling melengkapi kembali. Pasangan itu kan ada 4 landasannya: saling cinta, saling setia, jujur, percaya, dan saling melengkapi satu sama lain. Jangan kayak semaunya sendiri gitu loh, tidak ada, ya kan? Saling melengkapi. Kekurangan dia kamu lengkapi dengan kesempurnaan kamu, kekurangan kamu dilengkapi dengan kesempurnaan dia. Saling mengingatkan, saling ngayomin, saling asih dan asuh, bukan untuk memojokkan. Ya kalau sudah nggak mau bilang aja nggak mau, nggak usah disaingin selingkuh. Makanya kalau kamu sudah nggak suka dengan pasangan kamu, jangan selingkuh, katakan sejujurnya, ya kan? Tapi kamu juga harus pintar, katakan sejujurnya pada dia, aku sudah nggak suka, aku mau cari yang lain. Nanti dia akan mengambil keputusan. Jadi jangan memperkeruh masalah gitu loh. Kalau kamu pengen cari yang lain, selesaikan dulu masalah lama, atau dengan orang lama baru kamu mencari yang baru. Itu lebih afdol dan gentle, ya kan, daripada kamu ngodain cewek yang lain, kamu terhubung dengan yang lain sembunyi kan. Enggak gentle kalau kamu laki-laki ya. Kalau kamu perempuan pun begitu, sama. Bukan untuk maskulin saja, bukan untuk feminim saja, tapi untuk kedua belah pihak, ya, untuk feminim dan maskulin. Kalau sudah nggak suka bilang, ya, dia nggak mau ceraiin, ya kamu harus mundur gitu aja. Jangan, kecuali dia mau berubah. Kalau dia nggak berubah, tapi sepertinya orang yang kayak gitu tuh sulit untuk berubah. Kebiasaan menyek gitu, kebiasaan nggak gentle gitu loh. Berani berbuat tapi nggak berani bertanggung jawab dengan kata-katanya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan lihat penegasannya. Apakah benar ya dia masih mikirin kamu? Kenapa alasannya dia masih mikirin kamu? Masih mencintai. Secinta apakah itu?
Sebentar. Kita akan tegaskan. Diam-diam ternyata dia selalu masih mikirin kamu atau memikirkanmu karena cinta atau mencintaimu. Untuk segala hubungan ya, yang sudah mantan, yang sudah masih berhubung, masih ya seperti itu, yang lajang, yang single ya. Karena emosi. Terjadi itu semua karena emosi, ya kan? Karena emosi yang meledak-ledak, yang tidak bisa dikontrol, marahnya meledak-ledak, gak bisa ngontrol emosi sesaat yang membuat pasangannya kalang kabut. Ya kalau dia masih menerima ya kamu, kalau masih cinta ya cinta aja sih, nggak usah neko. Kalau pasangan kita salah tinggal benerin saja, nggak usah emosi yang meledak-ledak sampai melakukan sebuah perselingkuhan. Apalagi gitu ya, buat kaum maskulin ya, kalian itu imam gitu loh, ya kan? Karena ada pepatah kata seperti ini nih, bukan pepatah kata ya, kata bijak ya. Lelaki itu akan nampak sifat aslinya setelah menikah. Wanita itu akan terlihat nasibnya setelah menikah. Semua itu jadi tergantung dari pasangan maskulinnya atau laki-lakinya. Kalian rumah tangga mau dibawa kemana gitu. Misalkan kamu menjalin hubungan mau dibawa kemana gitu. Jadi menjalin hubungan itu bukan sebentuk kompetisi ya, untuk saling menyerang atau untuk saling menyakiti atau untuk saling menang sendiri. Makanya kamu jangan pernah menjalin hubungan itu untuk mencari kebenaran sendiri gitu. Jangan mencari benar sendiri, tapi resepnya harus mencari kesalahan kita supaya kita merasa salah, nggak malu untuk minta maaf. Tapi kalau kamu mencari benar dalam hubungan, yang ada ya nggak ada yang mau ngalah, berantem terus kan. Seperti itu, karena emosi ya, didorong karena emosi. Kesalahan kecil yang nggak pernah dibenarkan tetapi ditumpuk-tumpuk, akhirnya alih-alih sudah nggak sanggup, ya sudah nggak sanggup, akhirnya selingkuh. Selesaikan masalah lama dulu, selesaikan dengan orang lama dulu kalau mau menjalin hubungan orang baru ya. Jangan mempermainkan hubungan. Semuanya itu ada koridornya, semua itu ada batasannya. Apapun itu ya, apapun itu. Namanya sudah menjalin hubungan atau berkomitmen dalam, apalagi sudah dalam tahap pernikahan. Pacaran pun ada koridornya, di mana kamu harus boleh melakukan, di mana tidak, ya enggak, seperti itu. Kalau kamu sudah mengerti, nggak bakalan kamu lakukan sesuatu hal yang menyakiti pasangan kamu, gitu. Ya, cara bicara juga lebih arif, ya kan. Cara ngomongnya juga yang masuk akal kayak gitu ya. Jangan asal ngomong gitu, tidak bagus gitu kan. Harus lebih menghargai, karena hubungan itu perlu dihargai. Kalau kamu nggak menghargai hubungan, salah satunya pasti akan merasa kelelahan gitu. Oke. Makanya di sini jadinya terjadi kesalahpahaman antara kamu dan dia. Dia sudah ngerasa salah, tidak dibenarkan, malah kamu imbangin dengan selingkuh. Akhirnya terjadi kesalahpahaman, dan itulah yang menorehkan luka luka atau yang membuat atau memunculkan sebuah problem baru. Makanya kalau kamu suka yang lain, lepaskan dulu yang lama. Kalau dia nggak mau kamu duakan gitu, karena ini akan mempunyai efek yang buruk. Kesalahpahaman ya kan terjadi. Bicara baik-baik, ya kan. Menjalin hubungan itu tidak untuk kompetisi, tapi untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu dari dua kepala yang berbeda, dari jenis kelamin yang berbeda,
untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kerukunan kedepannya untuk menjadi samawa, ibaratnya seperti itu. Bukan ibarat, tapi memang tujuannya adalah seperti itu, samawa, ya kan. Semakin lama semakin mencintai, bukan karena fisik, bukan karena harta, tetapi memang harus karena perasaan cinta yang benar-benar karena Tuhan gitu, karena Allah gitu. Samawa itu garis besarnya seperti itu. Jadi semakin kesana tuh semakin cinta, karena cintanya bukan karena beralaskan fisik atau materi, atau nggak ada bosan kalau samawa itu, karena dilandasin oleh atas nama Gusti Allah gitu, ya kan. Di sini yang akhirnya jadi belenggu gitu loh, jadi batasan gitu loh, ya kan. Awalnya cuman ya membiarkan pasangan salah, atau membiarkan masalah kecil kemudian besar, kemudian diimbangi dengan selingkuh, alih-alih kamu seperti ini. Ya sebetulnya selingkuh itu kan sebuah pilihan yang disengaja dengan dalih kesalahan, ya kan, seperti itu. Akhirnya benar-benar terjadi dan salah paham, pertengkaran, beda prinsip, tetapi kalian masih dibatasin oleh sebuah hubungan atau komitmen. Akhirnya setelah terjadi seperti ini, ya ternyata jujur dia mencintai, alih-alih godaan diri, ya godaan diri, selingkuh, godaan diri, karena pasangannya di rumah sudah tidak menyenangkan lagi, atau pasangannya sudah tidak menyenangkan lagi. Orang menjalin hubungan itu kan ada dinamika ya. Kalau senang-senang terus itu kamu harus curiga, ya. Orang kok begini boleh, begitu boleh, begono boleh, kamu harus curiga. Mesti ada sesuatu di balik itu. Ada sesuatu yang dia tutupin sehingga dia harus memberikan kesempatan, boleh, mau ini boleh, mau itu boleh, dibenarkan terus. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik itu semua. Misalkan gini nih, aku mau ini iya, aku mau ke sana iya. Kesalahan pun kita ditolerir gitu. Padahal tahu, kita sendiri aja yang ngelakuin aja tahu, apalagi pasangan kita. Tapi pasangan kita kok selalu mentolerir gitu. Itu kamu harus tanda tanya ya, hati-hati kalau ada pasangan yang seperti itu. Pasti di belakangnya itu ada sesuatu. Dia menyembunyikan sesuatu. Apa itu? Kamu cari tahu tanpa menuduh. Jadi jangan pernah menuduh sebelum tahu dengan mata kepala gitu. Ya. Di sini ada pemikiran besar akhirnya setelah terjadi kesalahpahaman, ada perselingkuhan. Padahal kalian ada ikatan ya. Ada ikatan atau komitmen di sini. Akhirnya berpikiran besar gitu. Penyesalan yang di belakang itu nggak ada guna. Ya kalau penyesalan itu kan ada di belakang, itu sudah ada manfaat. Karena kalau di depan itu namanya pendaftaran, kalau di belakang itu namanya penyesalan. Makanya sebelum terjadi seperti ini, buat yang belum ya, ini bukan ada di ranah kamu, tetapi kamu nonton video ini, jadikan ini sebagai antisipasi ya, bahwa mempunyai pasangan itu tidak seperti orang yang mempunyai mainan, bukan, tetapi itu sebuah komitmen yang memang betul-betul harus kita jaga, kita pelihara, kita siramin, ya kan, kita rawat supaya menjadi sebuah hubungan yang indah gitu ya kan. Seperti itu. Jangan seperti ini. Ya, ini salah. Tetapi dia masih mikirin kenapa masih cinta. Kenapa masih cinta, selingkuh. Karena kesalahannya di situ. Ini orang yang enggak gentle seperti ini. Menonton kesalahan pasangan kita sampai mau ngapain lagi, mau ngapain didiemin aja, cuma ditonton aja. Setelah itu dijeburin ke sumur ibaratnya gitu, maksudnya sudah besar gitu, sudah besar kesalahannya. Nah ini dia imbangi dengan perselingkuhan. No ya, kalau aku sih nggak mau, tidak ada toleransi ya. Akhirnya sekarang terjadi kesalahpahaman yang sebetulnya kemarin yang salah itu pasangan kamu, karena ada perselingkuhan, diimbangi perselingkuhan, akhirnya fatal, dua-duanya beda prinsip, dua-duanya salah paham, dan pertengkaran dar-der-dor terjadi.
Tapi kalian masih ada yang disebut dengan belenggu, kalian masih punya ikatan. Ya, sulit diperbarui pun tidak bisa. Di sini terlihatnya belum bisa. Belum bisa, dan di sini pemikiran besar. Di sini cuma nunggu waktu mau bisa bersatu lagi atau tidak. Itu yang terlihat. Makanya sekarang kalau kamu mau tahu seseorang yang di sana, kalau kamu ada di ranah ini ya, diam-diam ternyata dia itu masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu, tapi kenapa melakukan yang menyakitkan? Ya enggak, paham nggak sih? Paham. Kalau nggak paham, tontonnya jangan sekali berulang-ulang agar kamu paham. Karena di sini tuh bahasanya tuh Gondes tuh terbiasa kebolak-balik gitu. Maksudnya ngomongnya itu biarpun diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena ada yang langsung nyangkut, ada yang nggak langsung nyangkut. Menonton video ini kok nggak nyangkut sih, Gondes ngomong apa? Nah, makanya diulang-ulang untuk menekankan supaya paham gitu. Kalau yang langsung paham, ya langsung paham. Oh, ini maksudnya seperti ini gitu. Ya, oke. Karena Gondes tidak menjangkau orang yang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga. Buat ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, kita rangkul semua. Jadi mohon maaf kalau terkadang Gondes mengulang-ulang kata-kata, bukan karena nggak punya kata-kata, tetapi untuk menegaskan, untuk lebih jelas seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita akan lihat begitu. Pesan yang akan disampaikan, aku selalu memakai ini ya, karena kenapa, nyaman aja. Tapi ada kartu yang lain-lain juga sih sama aku. Bunda kok selalu pakai kartu ini, aku lebih nyaman, mungkin udah menyatu gitu ya. Gitu. Kalau kayak gini solusinya gimana, Des? Sudah melakukan kesalahan, tapi dia masih mikirin gitu. Karena masih cinta itu. Aku harus gimana, Des? Ini misalkan kamu ya, aku harus gimana? Aku tuh melakukan kesalahan, padahal dia salahnya nggak besar, tapi aku salah, misalkan kamu yang salah ya, tapi aku masih cinta dia gitu. Gimana nih, Des? Sekarang terjadi kesalahpahaman antara aku dan dia karena emosi, Des. Emosi yang tidak terkontrol itu bak bom waktu meledak, dar kamu nanti kesulitan sendiri. Berusaha untuk selalu mengontrol emosi, apalagi yang udah dewasa itu. Kembali pada diri kamu sendiri, maunya apa, ya kan? Semua kembali, ada home itu adalah rumah itu ada kamu, digambarkan seperti ini. Semua itu kembali pada diri kamu sendiri, kamu yang memperbaiki atau tidak, seperti itu. Dan kamu memperbaiki itu bukan berarti memperbaiki cuman aku maaf minta salah, bukan, harus totalitas diperbaiki kelakuan kamu juga. Kelakuan ya, ego kamu yang seperti itu gitu loh. Dan kamu sebagai apa, sebagai maskulin atau feminim gitu. Maskulin berarti kamu harus ngayomin juga, sama sih sebetulnya. Pasangan itu kan satu set gitu ya, satu set, ada atas ada bawah, ada baik ada buruk yang disatukan untuk menjadi sebuah bentuk kesempurnaan atau saling menyempurnakan. Jadi sama, bukan maksudnya timbangannya sama, saling menjaga hubungan, saling ngayomi, saling melengkapi, saling menyayangi. Cuman beda porsi aja. Kalau suami itu atau pasangan maskulin itu bertanggung jawab keluarga, kalau feminim itu wakilnya itu, seperti itu. Tapi sama kewajibannya, saling. Ada discernment ya, ada discernment. Discernment. Apa itu discernment? Selain kembali pada diri kamu sendiri, kamu mau bawa hubungan itu mau kemana, ya kan? Setelah itu kamu bisa nggak memperbaiki gitu. Memperbaiki diri, bukan kemudian kamu menjadi sosok yang lebih bijaksana gitu. Jangan membesarkan ego ya, emosi, tidak pernah minta maaf kan? Selalu ngelakuin kesalahan, selalu mentertawakan, selalu menyalahkan pasangan. Nah, di sini kamu mau bawa kemana kalau seandainya? Semua kan kembali pada kamu ya kan.
kembali pada kamu mau bawa hubungan itu kemana. Kamu harus lebih arif gitu loh ya, harus lebih arif dalam menjalani hubungan. Kalau pengen hubungan kamu itu tumbuh bagus, itu dirawat ya kan, dirawat, dipelihara. Nggak cuma satu orang yang memelihara, yang merawat gitu loh, sedang kamunya semau gue gitu, itu nggak bisa. Karena cinta atau hubungan itu harus dihargain gitu. Menghargai hubungan, tidak harus menghargai pasangan, menghargai hubungan lah, begitulah ibaratnya ya. Itu kalau kamu semau gue ya hidup sendiri aja, nggak usah sama pasangan, nggak ada guna. Pasangannya diabaikan, nggak didengarkan ya kan. Pasangannya lah terserah lah gitu. Yang penting aku senang gitu, ya udah nggak usah menikah. Nanti akan ada pertumbuhan setelah itu kalau semuanya kembali pada diri kamu. Kembali kamu menjadi seorang yang lebih arif, bicara ya lebih arif, lebih pinter gitu ya. Jangan menyek-menyek gitu. Omongan maskulin itu kan omongan yang berwibawa, omongan yang bisa didengar dan berlandaskan dan beralasan. Jangan asal ngomong gitu. Jadinya nanti akhirnya kamu arif, saling memaafkan, dan akan terjadi pertumbuhan kembali di hubungan kalian. Ibaratnya kayak the pool gitu, dari titik nol lagi gitu. Kesalahan yang fatal kalau orang sudah seperti ini tuh ya. Masih untung pasangan kamu masih bertahan, bukan karena dia nggak mau cari yang lain gitu loh, enggak, tetapi karena memang dia menjaga hubungan gitu ya. Kesalahan dalam rumah tangga atau dalam hubungan itu dinamikanya seperti itu ya, salah itu ya dibenarkan gitu ya kan. Dalam rumah tangga apalagi ya, ada dinamika hubungan, dan dinamika dalam hubungan, dalam asmara itu ada bertengkar, berantem, ngerujuk, terus salah paham. Kalau bisa ya kita saling, mana saja yang salah, mana yang minta maaf. Nggak akan kamu jatuh terpuruk minta maaf itu, enggak. Karena menurut aku minta maaf itu tidak dosa, memaafkan tuh juga terpuji itu loh. Ada enger ya, nanti akan terjadi yang disebut dengan namanya enger. Apa itu enger? Enger itu sebuah kemarahan emosi ya. Di sini nanti memang akan terjadi seperti itu. Seandainya kamu ingin memperbaiki hubungan, itu pasti akan terjadi seperti itu. Bagaimana enggak, orang udah terjadi perselingkuhan ya kan, akan terjadi emosi atau kemarahan ya, atau emosi negatif yang intens, mulai dari jengkel hingga mengamuk. Yaitu resiko ya kan, resiko. Karena di sini sudah ada five of one, itu sebuah pertengkaran, sebuah perbedaan prinsip ya kan, pertengkaran, adu argumen, saling menyalahkan. Makanya setelah ini nanti kalau bisa, coba kamu garis bawahin, jangan pernah mencari kebenaran diri sendiri di dalam hubungan, tapi carilah kesalahan biar kamu itu menjadi lebih arif. Minta maaf kalau salah ya kan, walaupun nggak salah pun nggak ada jeleknya, nggak ada buruknya, kamu minta maaf lebih dulu supaya pasanganmu nanti meniru kamu gitu loh. Kalau kamu sombong, kamu egois, pasangan kamu juga gak akan ikut sombong gitu. Minta maaf nggak pernah, sok merasa benar sendiri ya kan, nah, kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan death. Death itu bukan mati ya. Death itu di sini dimaknai sebagai seorang bayi yang lahir kembali, di mana melupakan kisah masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu, untuk menjadi lebih baik, menjadi dari titik nol ya kan. Bayi itu kan kalau lahir kan suci ya kan, nah, menjadi seperti itulah, menjadi lebih baik, melupakan kesalahan yang kemarin. Mari kita bangun menjadi lebih baik, atau dari awal lagi kita jalanin untuk menjadi lebih baik ya. Makanya harus introspeksi. Kalau ada salah nggak boleh malu minta maaf. Hubungan itu butuh introspeksi diri. Jadi kalau pasangan kamu diem atau pasangan kamu nggak mau ngomong, mudah-mudahan dia lagi introspeksi diri gitu ya kan. Kok rumah tangga aku kok seperti ini, kok hubungan aku kok seperti ini, nggak ada kreativitasnya, nggak ada variasinya, nggak ada ya kan, seperti itu.
ya, seperti itu. Ini yang terlihat. Jadi sampai sekarang dia itu masih mikirin kamu karena dia masih cinta. Tapi karena sebuah kesalahan hubungan ini jadi retak, hubungan ini jadi pertengkaran atau adu argumen. Karena apa? Terjadi karena adanya emosi yang nggak terkontrol, ya kan? Kalau kamu buang koin, kesalahan buang koin, kamu harus balasnya buang koin, bukan kamu nyari selingkuhan. Bukan. Kalau dia salah ngomong, dia suruh minta maaf nggak mau, ya kamu yang minta maaf dulu. Kan karena ada asap, nggak akan ada nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Seperti itu. Semua itu ada sebab akibat. Tidak cuma muncul begitu aja, tiba-tiba dia diam, tiba-tiba dia selingkuh tanpa sebab musabab, ya kan, pasti ada gitu. Cuman caranya aja yang salah. Kalau sudah capek lelah, ya lepaskan gitu. Kalau dilepaskan nggak mau, ya maunya apa, tanya itu, ya. Masih cinta ya jangan belagu gitu. Kok gue jadi emosi ya. Ini karena menjengkelkan gitu. Sosok yang belum memahami tentang apa itu hubungan. Pesan versi Gondes buat kamu. Allah mencintai orang yang baik. Allah tuh mencintai siapapun. Tapi Allah lebih mencintai orang yang baik. Ada namanya innallaha ma'akso birin. Allah subhanahu wa ta'ala bersama atau dekat dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu nggak terbatas. Menurut aku sabar ada batas sih. Kalau orang bilang sabar nggak ada batas, kalau ada batasnya. Kalau memang sudah nggak bisa ditolerir, ya itu sabar kita sudah mulai harus diperhitungkan. Kenapa kamu curiga? Nah, batasannya tuh seperti itu loh. Kenapa kamu curiga? Dan ada hubungan horizontal. Ini hubungan manusia dengan manusia. Ya, dan itu disebut dengan dinamika. Ya enggak. Allah memberkati langkahmu. Ya. Lakukanlah kalau memang kamu ada di ranah ini. Tapi kalau tidak, tolong ya ditonton aja, diambil manfaatnya aja. Jangan tidak. Ini bukan energi aku, bukan. Tetapi ada pembelajaran yang penting, poin-poinnya di sini kamu bisa manfaatkan kalau kamu mau manfaatkan. Kalau tidak, paling tidak buat pengetahuan aja gitu ya. Ada single parent, ini salah satu di antara kamu. Ada single parent, siapa itu yang single parent? Ya, mungkin pasangannya. Mungkin gendaman siapa tuh? Gendaan. Kalau kasar ya gendaan. Apa ya? Selir. selir yang di sana itu single parent ya. Kan orang kadang-kadang ada kata pepatah juga nih, banyak pepatah nih. Rumput tetangga itu tampak hijau gitu. Rumput kita tampak jelek gitu, padahal kenapa? Karena sudah mulai terjadi sesuatu hal yang tidak ingin dijadikan, apa ya, kayak bosan gitu lah ibaratnya. Nah, gimana supaya hubungan itu tidak bosan? Masa sudah jadi suami istri bosan? Ya jengkelin on deh. Kalau jengkelin kasih tahu, kamu kenapa seperti nggak dengar ya, baru kalau udah dikasih tahu nggak mau tahu deh, ya udah diemin aja. Kalau didiemin aja nggak paham, ya udah gak usah ngobrol, diem aja. Nah, kayak gitu mah memusingkan kepala. Ya nggak sih, ambuh lah. Oke, sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat. Aku mau bacakan energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Yang mau personal reading silahkan personal reading, dan terima kasih sudah klik video ini. Seharusnya aku bicara seperti ini di awal pembuka, tapi terlalu panjang pembukanya, nanti kamu bosan, belum ngantuk ya kan. Oke, kita lihat dulu energi yang tercurah dan tersebar di tebaran kartu ini. Energi yang tercurah di sini terlihat ada Aries, kemudian ada Capricornus, ada Gemini juga ya. Kemudian ada Sagittarius, ada Scorpio ya. Ada Libra,
ada Taurus, ada Gemini ya, dan terakhir Pisces ya. Oke, sahabat semua ini semoga bisa bermanfaat. Yang nggak bermanfaat buang aja. Semua kembali tanggung jawab ada di tangan kamu ya, karena ini adalah prediksi ya, sebagai clue saja, sebagai gambaran saja untuk antisipasi kita, untuk motivasi kita, dan untuk ambil pembelajarannya ya. Oke. Ada kesalahan milik Anda, ada keberatan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, tetap menjadi orang baik, dan God bless you.